Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Akila dengan NIM 2310903000182. Saya dari kampus Universitas Pamulang Serang, Fakultas Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Statika Struktur yang materinya adalah rangka batang. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video tentang rangka batang ini. Video tentang rangka batang ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari beberapa teman saya, sehingga dapat melancarkan pembuatan video ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua teman saya yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Langsung saja kita bahas materinya. Salah satu sistem konstruksi ringan yang mempunyai kemampuan besar yaitu berupa suatu rangka batang. Rangka batang merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya, sehingga membentuk satu kesatuan struktur yang kokoh. Bentuk rangka batang dapat bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan konstruksi, seperti konstruksi untuk jembatan, rangka untuk atap, serta menara, dan sesuai pula dengan bahan yang digunakan, seperti baja atau kayu. Pada konstruksi berat, batang konstruksi dibuat dari bahan baja, yakni batang baja yang disebut baja profil, seperti baja siku, baja kanal, baja C, baja I, dan baja profil lainnya. Rangka konstruksi berat yang dimaksud di atas adalah jembatan, rangka bangunan pabrik, menara yang tinggi, dan sebagainya. Banyak pula dijumpai konstruksi rangka batang yang dibuat dari bahan kayu, baik berupa balok maupun papan. Konstruksi rangka kayu ini banyak dimanfaatkan untuk kuda-kuda, rangka atap, atau konstruksi yang terlindungi. Batang-batang pada konstruksi rangka baja biasanya disambung satu dengan yang lain dengan menggunakan las, paku keling, atau baut. Sedangkan pada konstruksi rangka kayu, lazimnya sambungan itu dilakukan dengan baut atau paku. Sambungan-sambungan ini disebut simpul. Berdasarkan anggapan tersebut, maka batang-batang pada rangka batang bersifat seperti tumpuan pendel, sehingga padanya hanya timbul gaya aksial saja. Hal itu akan terjadi apabila gaya-gaya itu menangkap pada simpul. Dengan demikian, suatu konstruksi rangka batang, jika dibebani gaya pada simpul,
akan mengalami gaya normal, yang selanjutnya disebut gaya batang. Gaya batang bersifat tarik atau desam. Bentuk rangka batang sederhana yang paling stabil adalah segitiga. Satu atau dua batang tidak dapat membentuk rangka. Sebaliknya, bentuk segi 4 atau lebih tidak dapat membentuk rangka batang yang stabil dan kaku. Rangka batang yang stabil itu akan menjadi kaku bila ditambahkan diagonal seperti diperlihatkan pada gambar ini. Gambar 6.1 rangka batang stabil. Rangka batang pada gambar 6.1a stabil, dan pada gambar 6.1b tidak stabil. Akan stabil bila diberi satu batang diagonal, sedangkan pada gambar 6.1c tidak stabil. Akan stabil bila diberi dua batang diagonal. Adapun rangka batang yang akan dibahas berupa rangka yang tersusun dari rangka segitiga. Berbagai bentuk rangka batang dapat dilihat pada gambar 6.2 seperti gambar 6.2a dan gambar 6.2b, dan juga ada 6.2c dan 6.2d, dan ada juga gambar 6.2e. Pengertian rangka batang: suatu struktur portal tiga sendi apabila dibebani muatan titik pada sendi S sebagaimana terlihat pada gambar 6.3, maka reaksinya dapat dicari seperti reaksi pada peletakan, yaitu berupa reaksi vertikal saja, dan gayanya dalamnya sesuai dengan pengertian portal tiga sendi. Maka pada struktur itu hanya terdapat gaya aksial pada batang AS dan BS, sedangkan pada batang AB terdapat gaya aksial tarik. Struktur semacam ini disebut rangka batang. M yang gaya dalamnya hanya berupa gaya aksial saja. Rangka batang yang akan dibahas adalah rangka batang sederhana, yaitu rangka batang yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi. Titik sambungan disebut titik simpul. Garis yang menghubungkan semua simpul pada konstruksi rangka disebut garis sistem. 2. Muatan yang bekerja pada rangka batang harus menangkap pada simpul. 3. Garis sistem dan gaya luar harus terletak dalam satu bidang datar. 4. Rangka batang merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan gaya luar maupun dari keseimbangan gaya dalam. Dari persyaratan tersebut,
Jadi rangka batang sederhana adalah suatu rangka batang yang tersusun dari segitiga batang. Salah satu bentuk rangka sederhana diperlihatkan pada gambar 6.4. Batang-batang pada rangka batang di atas dapat dibagi menjadi batang tepi dan batang pengisi yang dirinci sebagai berikut. A. Batang tepi atas, yaitu batang 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Batang tepi bawah, yaitu batang-batang 7, 8, 9, 10, 11, 12. C. Batang pengisi diagonal yang disebut batang diagonal, yaitu batang-batang 14, 16, 18, 20. D. Batang pengisi tegak yang disebut batang tegak, yaitu batang-batang 13, 15, 17, 19, dan 21. Sedangkan simpul pada rangka yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Rangka batang terdiri dari M batang dan sejumlah R reaksi berletakan akan mendapatkan sejumlah M plus R. Besaran yang tidak diketahui untuk menghitung M plus R. Besaran ini diperlukan M plus R bersamaan. Untuk S simpul menghasilkan 2S bersamaan. Dengan demikian, suatu konstruksi rangka batang statis tertentu harus memenuhi syarat S2 sama dengan M plus R atau 2S dikurang M sama dengan R sama dengan 0, merupakan syarat kekakuan suatu rangka batang statis tertentu. Kestabilan konstruksi. Bila 2S dikurangi M dikurangi R kurang dari 0, rangka batang merupakan rangka tidak kaku. Bila 2S kurangin M kurangi R besar 0, rangka batang merupakan rangka statis tak tentu. Analisa struktur. Analisa rangka batang sederhana terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, memeriksa kekakuan rangka atau kestabilan konstruksi. Yang kedua, menghitung keseimbangan gaya luar atau reaksi perletakan. Yang ketiga, menghitung keseimbangan gaya dalam atau gaya-gaya batang. Apabila konstruksi dalam keadaan seimbang, maka seluruh simpul harus dalam keadaan seimbang. Jika tiap-tiap simpul dalam keadaan seimbang dan gaya-gaya juga menangkap pada simpul, maka gaya luar dan gaya dalam pada simpul merupakan gaya-gaya yang seimbang. Hal ini hanya mungkin bila gaya dalam berupa gaya aksial yang bekerja sepanjang sumbu batang yang disebut gaya batang. Untuk menghitung gaya batang suatu rangka dapat ditinjau dari 2 pendekatan, yakni 1. Keseimbangan titik, memperlihatkan bahwa bila konstruksi dalam keadaan seimbangan, maka seluruh simpul harus dalam keadaan seimbang yang harus memenuhi syarat keseimbangan. Sigma V sama dengan 0
dan sigma H sama dengan 0. 2. Keseimbangan bagian memperlihatkan bahwa bila konstruksi dalam keadaan seimbang, maka seluruh atau sebagian konstruksi harus dalam keadaan seimbang yang memenuhi syarat keseimbangan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Selanjutnya, kedua pendekatan tersebut, gaya batang dapat dihitung dengan cara analitis dan grafis. Metode keseimbangan titik simpul, cara analitis, metode of joint. Pada suatu konstruksi rangka, keseluruhan konstruksi serta titik simpul harus dalam keadaan seimbang, dan tiap simpul harus dipisahkan satu sama lain. Tiap-tiap titik simpul dalam keadaan seimbang akibat gaya luar yang bekerja pada simpul itu, dan gaya dalam atau gaya batang yang timbul di titik itu. Gaya luar dan gaya batang berpotongan di titik simpul. Maka, untuk menghitung gaya-gaya yang belum diketahui, digunakan persamaan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Dari dua persamaan di atas, maka pada tiap-tiap simpul yang akan dicari gaya batangnya harus hanya 2 atau 1 batang yang belum diketahui dan dianggap sebagai batang tarik atau meninggalkan simpul. Gaya-gaya batang yang sudah diketahui, bila batang tarik arahnya meninggalkan simpul, dan bila batang tekan arahnya menuju simpul. Tiap-tiap titik simpul dapat dicari keseimbangannya satu demi satu, sehingga seluruh konstruksi dapat diketahui gaya-gaya batangnya. Sebagai contoh, konstruksi rangka batang kuda-kuda seperti pada gambar 6.5 akan dicari gaya-gaya batangnya. Terlebih dahulu, tentukan kestabilan konstruksi dengan menggunakan persamaan 2S kurang M kurang R sama dengan 0, di mana diketahui S sama dengan 4, M sama dengan 5, dan R sama dengan 3. Sendi 2 bilangan reaksi tambah rho 1 bilangan reaksi, maka diperoleh 2.4 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi konstruksi stabil. Begitu juga reaksi peletakan. Tentukan secara analitis dengan menggunakan keseimbangan momen pada salah satu titik tumpuan. Sigma M B sama dengan 0 V A kali L tambah 2P kali L per 2 sama dengan 0. VA sama dengan P. Sigma M A sama dengan 0 min VB kali L plus 2P kali L per 2 sama dengan 0. VB sama dengan P. Untuk menentukan gaya-gaya batang, diawali dengan meninjau simpul A
ada gaya reaksi VA. Sudah diketahui yang arahnya menuju simpul, dan ada dua batang yang gaya batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 1 dan 4 yang dimisalkan B1 dan B4. Maka kedua batangnya dianggap tarik dengan arah meninggalkan simpul A. Sigma V sama dengan 0 VA plus B4 sin A sama dengan 0. B4 sama dengan minus VA per sin A sama dengan min P per sin 30 derajat sama dengan min 2P. Sigma H sama dengan 0. B1 plus B4 cos A sama dengan 0. B1 sama dengan min B4 cos A sama dengan min 2P cos 30 derajat sama dengan 1,7 P. Tanda B4 adalah negatif, berarti batang tekan menuju simpul, dan tanda B1 adalah positif, berarti batang tarik meninggalkan simpul. Setelah itu tinjau simpul C. Ada gaya 2P dan gaya batang B1 sudah diketahui. Keduanya mempunyai arah meninggalkan simpul. Dan ada dua batang yang gaya batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 5 dan 2 yang dimisalkan B5 dan B2. Maka kedua batangnya dianggap tarik dengan arah meninggalkan simpul C. Sigma V sama dengan 0 min 2P tambah plus B5 sama dengan 0. B5 sama dengan 2P. Sigma H sama dengan 0 min B1 plus B2 sama dengan 0. B2 sama dengan B1 sama dengan 1,7 P. Tanda B5 dan B2 adalah positif, berarti batang tarik meninggalkan simpul. Selanjutnya, tinjau simpul D. Ada gaya batang B5 dan B4 sudah diketahui, dengan arah B5 meninggalkan simpul dan B4 menuju simpul. Dan ada satu batang yang gaya batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 3 yang dimisalkan B3. Maka batangnya dianggap tarik dengan arah meninggalkan simpul D. Sigma V sama dengan 0 min B5 plus B4 sin A kurang B3 sin A sama dengan 0. B3 sama dengan min B5 plus 4 sin A per sin A. B3 sama dengan min 2P plus 2P sin 30 derajat per sin 30 derajat sama dengan min 2P. Sigma H sama dengan 0 B4 cos A plus B3 cos A sama dengan 0. 2P cos 30 derajat plus min P cos 30 derajat sama dengan 0. Tanda B3 adalah negatif, berarti batang tekan menuju simpul. Semua batang gaya batangnya sudah diketahui, namun untuk membuktikan keseimbangan pada semua titik simpul perlu ditinjau simpul B. Ada gaya reaksi VB
yang arahnya menuju simpul. Gaya batang B2 arahnya meninggalkan simpul. Dan gaya batang B3 arahnya menuju simpul. Sigma V sama dengan 0. VB min B 3 sin A sama dengan 0. P min 2P sin 30 derajat sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. Min B2 plus B3 cos A sama dengan 0. Min 1,7P plus 2P cos 30 derajat sama dengan 0. Dari persamaan keseimbangan gaya vertikal dan horizontal, terbukti bahwa gaya-gaya batang pada simpul B sudah seimbang. Setelah semua titik keseimbangan ditinjau, dapat diringkaskan besarannya gaya batang seluruh rangka seperti terlihat pada tabel 6.1. Tabel 6.1 daftar gaya-gaya batang. Contoh rangka batang kuda-kuda. Metode keseimbangan titik simpul cara grafis atau metode Cremona. Bila gambar segi banyak pada tiap-tiap titik simpul, pada metode keseimbangan titik simpul secara grafis disusun menjadi satu, maka terjadilah diagram Cremona. Cremona adalah orang yang pertama kali menguraikan diagram tersebut. Pada diagram Cremona, tiap-tiap gaya dilakukan 2 kali yang berlawanan arahnya. Peninjauan keseimbangan yang gaya batang pada tiap-tiap simpul dengan menggambarkan segi banyak gaya, maka akan diperoleh gaya batang tarik bertanda positif bila anak panah meninggalkan simpul, dan sebaliknya gaya batang tekan bertanda negatif bila anak panah menuju simpul. Apabila rangka batang yang ditinjau misalkan berupa rangka batang jembatan seperti gambar 6.6, maka untuk mencari gaya-gaya batang seluruh batang dengan menggunakan metode keseimbangan titik simpul, cara grafis juga menempuh pendekatan yang sama dengan analitis, yakni dimulai dari suatu titik simpul yang hanya mempunyai 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Terlebih dahulu, tentukan kestabilan konstruksi dengan menggunakan persamaan 2S kurang M kurang R sama dengan 0, di mana diketahui S sama dengan 5, M sama dengan 7, R sama dengan 3. Sendi 2 bilangan reaksi plus rol 1 bilangan reaksi, maka diperoleh 2.5 kurangi 7 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi konstruksi stabil. Untuk melukiskan diagram Cremona, maka digambarkan dulu reaksi peletakannya dengan pembuatan lukisan kutub seperti pada gambar 6.7. Selanjutnya, dengan melakukan operasi cara grafis pada tiap-tiap titik simpul yang dimulai dari simpul yang hanya mempunyai 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya, maka dapat dicari besarannya gaya batang seluruh konstruksi. Arah putaran dari diagram Cremona
dapat sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya. Untuk menentukan besarannya, nilai gaya-gaya batang perlu penetapan skala gaya. Dan inilah gambar 6.7 yang sebelumnya dijelaskan. Tinjau simpul A, ada gaya reaksi VA sudah diketahui, dan ada dua batang yang gaya batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 1 dan 5 yang dimisalkan B1 dan B5. Keseimbangan titik simpul A secara grafis untuk arah putaran diagram Cremona berlawanan arah jarum jam digambarkan sebagai berikut. Gaya batang B5 meninggalkan simpul bertanda positif, berarti batang tarik, dan gaya batang B1 menuju simpul bertanda negatif, berarti batang tekan. Setelah itu tinjau simpul D. Gaya batang B1 sudah diketahui bertanda negatif, dan ada dua batang yang gaya bertandanya belum diketahui, yaitu gaya batang 6 dan 2 yang dimisalkan B6 dan B2. Keseimbangan titik simpul D secara grafis untuk arah putaran diagram Cremona berlawanan arah jarum jam digambarkan sebagai berikut. Gaya batang B6 meninggalkan simpul bertanda positif, berarti batang tarik, dan gaya batang B2 menuju simpul bertanda negatif, berarti batang tekan. Selanjutnya tinjau simpul E. Ada gaya P. Batang B5 dan B6 sudah diketahui bertanda positif, dan ada dua batang yang gayanya batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 4 dan 7 yang dimisalkan B4 dan B7. Keseimbangan titik simpul E secara grafis untuk arah putaran diagram Cremona berlawanan arah jarum jam digambarkan sebagai berikut. Gaya batang B4 dan B7 meninggalkan simpul bertanda positif, berarti keduanya batang tarik. Tinjau simpul C. Ada gaya batang B2 bertanda negatif dan B7 bertanda positif. Keduanya sudah diketahui. Ada satu batang gaya yang batangnya belum diketahui, yaitu gaya batang 3 yang dimisalkan B3. Keseimbangan titik simpul C secara grafis untuk arah putaran diagram Cremona berlawanan arah jarum jam digambarkan sebagai berikut. Gaya batang B3 menuju simpul bertanda negatif, berarti batang tekan. Untuk membuktikan keseimbangan pada semua titik simpul, perlu ditinjau simpul B. Ada gaya reaksi VB. Gaya batang B3 bertanda negatif dan gaya batang B4 bertanda positif sudah diketahui. Dari diagram Cremona, tiap-tiap titik simpul dapat dilihat adanya komponen-komponen yang dikerjakan dua kali. Untuk menyederhanakan diagram-diagram tersebut dapat dirangkumkan dalam satu diagram seperti gambar 6.8. Dan
ini adalah diagram tabel 6.2 yang daftar gaya-gaya batang contoh rangka batang jembatan. Metode keseimbangan bagian cara grafis metode Kuhlmann. Metode Kuhlmann disebut juga metode pemotongan secara grafis. Cara ini baik sekali untuk menentukan beberapa batang saja dari suatu konstruksi rangka. Untuk mencari gaya batang pada suatu rangka batang, tidak mungkin semuanya mudah, mengingat tidak ada sebuah titik sendi yang mempunyai dua gaya batang yang belum diketahui. Semua titik sendi mengikat sekurang-kurangnya 3 batang, sehingga tidak dapat diselesaikan secara grafis dengan Cremona. Tentu dapat diselesaikan dengan cara Kuhlmann. Dan ini adalah gambar 6.10 gaya batang dengan cara Kuhlmann. Untuk menentukan gaya-gaya batang pada rangka batang gambar 6.10, terlebih dahulu tentukan kestabilan konstruksi dengan menggunakan persamaan 2S kurang M kurang R sama dengan 0, di mana diketahui S sama dengan 6, M sama dengan 9, R sama dengan 3, sendi 2 bilangan reaksi plus roll 1 bilangan reaksi. Maka diperoleh 2.6 kurang 9 kurang 3 sama dengan 0. Jadi konstruksi stabil. Selanjutnya digambarkan reaksi peletakannya dengan bantuan lukisan kutub untuk menentukan besarannya. Nilai-nilai gaya-gaya batang perlu penetapan skala gaya. Andaikan rangka batang pada gambar 6.10 dipotong oleh garis khayal, garis kurangi garis, menjadi rangka bagian kiri dan rangka bagian kanan, maka gaya batang 2,5 dan 8 yang bekerja pada konstruksi bagian kiri akan mengimbangi gaya luar VA dan P1. Oleh karena itu, gaya-gaya tersebut akan saling mengimbangi bila resultan gaya dalam penutup resultan gaya luar pada lukisan segi banyak gayanya maupun pada segi banyak batangnya. Resultan gaya luar RA dapat dicari dengan memanfaatkan lukisan segi banyak batang, yaitu menarik urai R2 dengan gaya penutup P yang bertemu di titik G. Besarnya R adalah selisih VA dan P1 yang dapat dibaca pada lukisan segi banyak gaya. Selanjutnya R harus mengimbangi atau diuraikan menjadi gaya B2, B5, dan B8. Dengan demikian ketiga batang tersebut dapat dicari gaya batangnya dengan keseimbangan bagian cara grafis. Contoh-contoh soal dan pembahasan. Soal 1, tentukan gaya-gaya batang dari rangka batang di bawah ini dengan metode keseimbangan titik simpul cara analitis metode of joint.
Penyelesaian kestabilan konstruksi 6.2 kurangi 9 kurangi 3 sama dengan 0 konstruksi stabil. Reaksi peletakan sigma M B sama dengan 0 V A titik 9 kurangi 3 titik 6 kurangi 6.3 sama dengan 0. V4 sama dengan 18 tambah 18 per 9 4 K N sigma M A sama dengan 0 negatif VB kali 9 tambah 3 kali 3 tambah 6 kali 6 sama dengan 0. VB sama dengan 9 tambah 3 6 per 9 sama dengan 5 KN. Gaya-gaya batang keseimbangan titik A sigma V sama dengan 0 VA plus V1 sin A sama dengan 0. V1 sama dengan minus 4 per sin 45 sama dengan minus 5,66 KN atau tekan. Sigma H sama dengan 0 B6 plus B1 cos A sama dengan 0 B6 sama dengan 5,66 cos 45 sama dengan 4 KN. Tarik keseimbangan titik D sigma V sama dengan 0 B1 sin A kurangi B7 sama dengan 0 B7 sama dengan 5,66 sin 45 sama dengan 4 KN. Tarik B1 sama dengan 66 KN di keseimbangan titik D. Sigma H sama dengan 0 B1 cos A plus B2 sama dengan 0 B2 sama dengan negatif 5,66 cos 45 sama dengan negatif 4 KN. Tekan keseimbangan titik E. Sigma V sama dengan 0 min P plus B7 plus B8 sin A sama dengan 0. B8 sama dengan 3 minus 4 per sin 45 sama dengan 1,414 KN. Tekan sigma H sama dengan 0 min B6 tambah B8 cos A tambah B5 sama dengan 0 B5 sama dengan 4 tambah 1,414 cos 45 sama dengan 5 KN. Tarik keseimbangan titik F. Sigma V sama dengan 0 min P plus B9 sama dengan 0 B9 sama dengan 6 KN. Tarik sigma H sama dengan 0 min B9 plus B4 B5 plus B4 sama dengan 0 B4 sama dengan 5 KN. Tarik sigma V sama dengan 0 keseimbangan titik C. Sigma V sama dengan 0 min B9 plus B8 sin A min B3 sin A sama dengan 0 B5 sama dengan min 6 plus 1,414 sin 45 per sin 45 sama dengan min 7,07 KN. Tekan sigma H sama dengan 0 B8 cos A plus B2 plus B3 cos A sama dengan 0 1,414 cos 45 plus 4 plus 1 plus negatif 5 cos
45 sama dengan 0. Keseimbangan titik B. Sigma V sama dengan 0. VA min B3 sin A sama dengan 0. 5 min 7. 5 kurangi 7 sin 45 sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. Min B4 tambah B5 cos A sama dengan 0. Min 5 plus 7 cos 45 sama dengan 0. Tebak 6.3 daftar gaya-gaya batang metode keseimbangan titik simpul cara analitis adalah sebagai berikut. Soal kedua, tentukan gaya-gaya batang dari rangka batang di bawah ini dengan metode keseimbangan titik simpul cara grafis metode Cremona. Pada gambar 6.12 reaksi peletakan dengan lukisan kutub. Penyelesaian. Kestabilan konstruksi sama dengan penyelesaian soal gaya-gaya batang dengan metode Cremona. Di gambar 6.13 diagram Cremona. Untuk skala gaya 1 kN sama dengan 1 cm dengan skala panjang 1 meter sama dengan 1 cm, maka diperoleh gaya-gaya batang seperti pada tebak 6.4. Tebak 6.3 daftar gaya-gaya batang metode keseimbangan titik simpul cara grafis adalah sebagai berikut. Soal 3. Tentukan gaya-gaya batang dari rangka batang di bawah ini dengan metode keseimbangan bagian cara analitis metode Ritterir. Penyelesaian. Kestabilan konstruksi dan reaksi peletakan sama dengan penyelesaian soal 1. Gaya-gaya batang dengan metode Ritter. Gaya-gaya batang dengan metode Ritter pada potongan 1/1 dapat dicari gaya batang 2,2, 6, dan 7 dengan menggunakan persamaan sigma M E sama dengan 0 VA kali 3 plus B2 kali 3 sama dengan 0. B2 sama dengan min 4 kali 3 per 3 sama dengan negatif 4 kN tekan sigma M D sama dengan 0 VA kali 3 negatif dikurang B6 dikali 3 sama dengan 0. B6 sama dengan 4 kali 3 per 3 sama dengan 4 kN tarik. Sigma M C sama dengan 0. VA kali 6 kurang B6 kali 3 kurang B7 kali 3 sama dengan 0. B7 sama dengan 4 kali 6 kurang 4 kali 3 per 3 4 kN tarik, atau sigma V sama dengan 0. VA min B7 sama dengan 0. B7 sama dengan 4 kN. Mungkin itu saja dari tugas video statika struktur dengan materi rangka batang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.